Kata Bang Pendi ya tadi ya. Waktu Ya, naik abang itu tadi yang dari Aceh. Boleh saya jelaskan Bang Pendi? boleh silakan. Mukjizat itu kan ada 10 kok masalah saya Bang Pendi. Yang satu turunnya Al-Quran. Enggak, kalau yang saya minta tadi tertulis, ada nggak tertulis dalam Al-Quran Hmm, mujizat Nabi Muhammad? Nah, suruh aja jawab tuh. Coba jawab. Jadi jawab dulu itu. Bagi orang yang yang tertulis dalam Al-Quran. Ya, Tertulis dalam Al-Quran itu belum saya pelajari Bang. Tapi yang saya pelajari tentang itu mukjizat Nabi itu ada 10 dia. Turunnya Al-Quran, enggak, saya lahirnya tidak minta itu. Kalau itu saya tahu. Tapi yang tertulis dalam membelah bulan jadi dua. yang tertulis dalam Al-Qur'an apa mujizat Nabi Muhammad? Apa saja? Kalau tertulis di hadis saya tahu membelah bulan, Ya, itu ya. makanan sedikit jadi banyak, gitu kan? Tapi yang tertulis dalam Al-Qur'an ada. Itu saya belum bisa jawab Bang Pendi karena kita nggak bisa jawab asal-asal kan. Nanti coba saya cek dulu. Habib Pendi ini punya prinsip, punya apa namanya, punya pengetahuan sendiri gitu kan tentang agama gitu. Saya juga nggak akan berkomentar negatif juga seperti apa yang mungkin dikomentari oleh komentar-komentar di bawah kan. Itu mungkin itu Bang bising banget Bang. Kipas angin kah itu atau bagaimana? Pak Oh, Ade, iya. Bapak dekat kipas ya? Ya dekat kipas nih. Oke. Ya aman. Udah. Lanjut Pak, lanjut. Jadi nggak tahu nih kan komentar di bawah nih kan mungkin apa namanya, karena Habib Pendi kan kayaknya berasal dari Aceh ya. Iya. Ya benar. Karena kan kalau kita melihat kan Aceh kan mayoritasnya Islam. Jadi mungkin karena Habib Pendi punya prinsip, habis itu punya pengetahuan ya. Jadi menurut teman-teman lain ya, menurut teman-teman lain itu berarti ini udah nggak jelas, berarti udah ini kan, ini menurut teman-teman lain. Kalau menurut saya nggak apa-apa, maksudnya yaitu saya menghargai gitu kan, menghargai keputusan. Yang terpenting tidak saling terpecah belah gitu, karena gara-gara masalah kita mau login, mau apa, mau terserah lah, nggak ada masalah apa-apa gitu Habib Pendi. Mungkin saya ingin menyampaikan itu aja. Karena takutnya nanti saya juga Dihujat. dikomentari negatif juga kan. Benar. Iya betul. Karena saya mungkin beda pemikiran dengan orang-orang lain. Kalau saya ya santai aja, ya nggak ada masalah gitu. Saya beragama Islam, alhamdulillah. Saya lakukan sholat, saya lakukan ibadah dengan baik. Ya Habib Pendi juga mungkin udah ke agama Kristen gitu kan, dan juga ada teman-teman Kristen lainnya yang beribadah sesuai dengan agamanya ya. Silahkan saja. Kita di Indonesia ini kan bukan agama Islam, tapi banyak agama, ada 5 agama yang diakui ya. Mungkin itu saja sih Habib Pendi kan. Siap. Ya saya nggak berkomentar banyak karena bukan Islam kok. Ya saya Islam, coba lihat saya, profil saya Islam, semua Islam. Begini, Bang Pak Ade Firman. Setiap orang Aceh yang naik kemari atau khusus orang Aceh ya, orang Aceh yang naik kemari yang tidak mencaci maki saya, yang tidak menghina saya, yang tidak marah-marahin saya, itu pasti dianggap bukan Islam. Bahkan malam lalu ada orang Biren naik ke tempat saya ini, itu dituduh murtad. Itu hanya gara-gara memberikan nasihat. Janganlah kalian mencaci maki. Apa urusannya? Dia sudah murtad, biarkan. Surga masing-masing, neraka masing-masing. Allah sudah berkata, kafir, neraka bagi kafir, surga bagi kita muslim. Kenapa kita harus mencaci maki dia? Akhirnya orang Aceh bilang apa? Kau pun sudah murtad katanya.
Itu Pak Adi. Jadi orang Aceh yang naik kemari yang tidak menghina saya pasti dituduh murtad atau dituduh mendukung saya. Iya. Gak apa-apa. Saya saya banyak juga teman-teman dari Kristen, dari Buddha, dari dari Hindu kan banyak di Banda Aceh. Saya di Banda Aceh banyak kawan-kawan yang ya kami belajar tentang kedamaian aja. Belajar tentang membawa kedamaian, membawa peace gitu kan. Memberikan pengetahuan ya agama. Kalau urusan agama ya terserah masing-masing. Kalau urusan masalah sosial dan lain-lain itu ya yuk sama-sama gitu. Mungkin itu aja Pipendi ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Halo Bang Pendi, selamat dini hari Bang Nabirong. Ya, selamat pagi. Datang setahun sekali. Gak senang sekali Bang, kadang nggak Abang naikkan. Kalau aku biasa aja Bang, mau dibilang murtad orang itu apa dia yang mau memegang sesuatu, kan itu kepercayaan kita masing-masing Bang. Kita kan menjaga silaturahmi ya. Masa dibilang kayak gitu, apa nggak boleh kita berkawan atau kayak mana? Ya itu kepercayaan Bang Pendi, kepercayaan aku, kan gitu Bang Nabirong. Betul Pak. Jadi nggak usah lah kita perdebatkan, kita jalani lah masing-masing apa yang kita percaya selama ini, ya kita jalani masing-masing. Jadi nggak ribut, Iya. santai. Karena kita kan kayak mana dibilang kan, semua kita ini kan bersaudara, cuma lain kepercayaan. Biasa itu dalam kehidupan. Iya. Apa sih gitu yang dirugikan dari mereka, itu masalahnya Bang. Kan? Betul. Apa sih gitu yang dirugikan dari mereka, itu masalahnya. Nah, makanya kemarin Abang Pendi kan bertanya begini Pak. Ya. Kalau saya mualaf lagi atau kembali kepada Islam, kira-kira apa untungnya bagi kalian? Bagi dirimu, ditanya satu persatu. Bagi kamu itu apa untungnya? Ya. Dia bilang nggak ada. Loh, kalau nggak ada untungnya buat apa? Kan gitu. Ya, benar. Nah, itu salah satu ya. Nah, baru ditanya lagi. Apa ruginya bagi kalian? Ya nggak ada juga ruginya. Tetapi mereka selalu berkomentar yang seperti itu gitu. Artinya jadi nggak jelas gitu. Apa untungnya buat dia, apa ruginya buat dia, nggak jelas. Tetapi dia bisa marah-marah. Ini kan sesuatu yang logikanya nggak tahu taruh di mana. Nah itu Bang kira-kira. Jadi mereka nggak jelas juga sih gitu. Apa sih maunya gitu. Yang penting kita sekarang posisinya Bang Nabirong, karena kita saling menghargai lah. Kalaupun Bang Pendi nanti ke Pekanbaru mau saya ngopi di tempat kopi Aceh, kita ngopi Bang. Siap. Kita makan mie Bangladesh yang diarengkan di. Iya. Nggak usah. Kalau bagi saya kayak mana dibilang namanya, ya udahlah, nggak usah lah kita taping, apalagi habis Lebaran kayak gini kita maki-maki orang. Oh, puasa saja dicaci maki. Tanya Bang Nabirong nih. Bang Nabirong ya? Iya. Zaman puasa aja banyak itu juga. Kecuali Bang Pendi sudah memaksa, ayo ikut saya, itu kan udah lain. Kayak ini kan enggak, sekedar sharing Bang Pendi di sini bercerita Bang Pendi. Itu kan biasa. Kalau bagi saya biasa. Apa sih yang kita ribut-ributkan, kita maki-maki, nggak enak, nggak elok. Kalau bahasa Melayunya itu kan nggak elok. Betul nggak Bang Pendi? Iya. Ya, bagi saya heran ya. Saya masih heran nih sampai malam ini. Apa yang membuat mereka itu begitu benci sama saya? Mungkin Ini yang belum Bang, saya dapatkan jawaban yang tepat. Hanya gara-gara saya Aceh. Hanya itu. benar Bang. Memang itu Bang. Kalau saya prediksi memang di situ Bang. Kenanya marah orang itu abangnya asli orang kita Aceh mungkin ya. Di situ kenanya mungkin abang
Tapi ya udahlah, kalau memang kita janganlah kita saling-saling apa. Itu kan kayak mana dibilang. Yang penting ya urus diri kita masing-masing. Abang Pendi urusan Bang Pendi, kita urus kayak saya sekarang ini ya urusan saya sama yang kuasa gitu aja udah. Itu kepercayaan kita dari kecil atau gimana. Apa ini kita repot kan? Lucu sekali. Salam bang, salam bang Pendi, Ya. abang-abang yang lain, bang Nabiro, bang Gantengku. Siap. Ya Bang. Saya Muslim bang. Ya. Cuman tadi dengar yang abang Pendi sampaikan, benar itu bang. Saya pengen bantu jawab. Bagaimana? Jadi memang gini bang, perlu diketahui kalau di Indonesia ini banyak pakai Islamnya itu kan Islam tradisi bang. Sebenarnya sudah bukan lagi murni dengan ajaran Islam. Karena kalau ajaran Islam yang murni itu kan ajaran yang saling mengasihi, sama sebenarnya. Kalau agamanya agama samawi itu semuanya saling mengasihi sama lain. Gak ada tuh yang namanya membedakan. Karena Bang Pendi ini dari Aceh, ketika Bang Pendi ini mau memilih keyakinan yang lain, terus kita harus memusuhinya. Oh, tidak begitu. Karena Aceh, ada yang bilang karena Aceh itu kental dengan Islam. Sekarang Islamnya Islam yang gimana nih? Apakah 90% orang yang di Aceh itu Islamnya berada di jalan siratal mustaqim, di jalan yang lurus? Jangankan di Aceh, kalau kita cerita soal Islami aja, lebih banyak kok di daerah-daerah yang tidak mayoritas Muslim Islam, yang dia itu lebih Islam dari kebanyakan tempat-tempat daerah-daerah kota-kota yang Islam. Contoh di Jawa sendiri itu juga masih ada, atau di daerah Kalimantan, daerah Sulawesi, daerah Papua, daerah apa itu namanya, bahkan di Maroke sendiri pun itu masih banyak yang diajarin yang lurus, yang bertoleransi, itu yang paling utama. Karena kalau kita udah nggak saling menghargai sesama manusia, bagaimana kita mau menghargai memakai konsep ketuhanan, konsep keilahian itu kan dasarnya adalah menghargai, memanusiakan manusia sendiri. Itu dulu konsep yang utamanya. Nah, jadi yang dikatakan Bang Ben ini, kalau saya pribadi ya nggak terlihatnya tuh Bang Ben di sedih sebenarnya. Kenapa di bulan puasa sendiri ada yang maki-maki, padahal kita ketahui di bulan puasa itu ditahan, disuruh menahan amarah, menahan hawa nafsu, lapar dan haus, semua harus ditahan. Bahkan begini Pak Expander ya, ada yang sangat membuat saya tidak habis pikir ya. Ada seorang ustadz Tengku dari Aceh ya, naik. Beliau mencaci maki saya luar biasa. Habis itu apa kata beliau? Ini bulan puasa. Beliau bilang apa? Saya mencaci maki kamu, itu dapat pahala katanya. Wah. Dapat pahala katanya. Bahkan yang lebih lucu lagi, holol darah. Ini saya bilang ya, masa kita beragama sejahat itu? Wah. Masa Tuhan senang ketika melihat ciptaannya seperti itu? Ya, lanjutkan. Apakah Tuhan begitu? Ya, lanjutkan. Banyak, bahkan ada Tengku dari Aceh buat VT. Ini orang-orang seperti si Pendi ini potong leher kasih ke babi, kasih ke anjing katanya. Jadi saya berpikir begini ya. Apa kerugian orang tersebut saya masuk Kristen? Dan kalau saya kembali, keuntungan bagi mereka apa?
dan kerugiannya apa? Nggak bisa jawab. Ada orang Aceh kemarin kita naikkan, ditanya sama Bang Nabiro, nggak bisa jawab. Itu. Jadi kalau saya boleh berkata, kau berarti selama ini beragama karena ikut-ikutan. Iya. Beragama karena orang tua kamu lahir dalam agama tersebut. Saya Pak Expander Viral di Komal ini, saya tidak pernah membahas Islam loh sama Bang Nabirong ya. Bang Nabirong selalu mendampingi saya. Saya menjawab pertanyaan mereka. Kalau ngeyel banget, baru kita mirroring. Habis itu kita turunkan. Bahkan dengan cara bertanya itu mereka naik kemari sudah kalau kita ikuti aturan hukum itu sudah penistaan agama. Seperti tadi ya, Tuhan Yesus dicaci maki sama dia orang Aceh itu. Makanya saya bertanya, siapa nabi kamu sebenarnya? Benarkah nabi kamu itu Nabi Muhammad, Rasulmu Rasulullah, atau siapa? Jelas di dalam ada hadis mengatakan Nabi Muhammad diutus untuk apa? Liutamima makarimal akhlak. Jelaskan itu. Tapi kalau saya melihat akhlak kalian, terus dibilang saya mengadu domba. Apa yang saya adu domba? Ada ustadz tertentu dari Aceh meminta orang Aceh jangan nonton saya. Pak Expander tahu yang mencaci maki saya itu bukan orang luar Aceh, orang Aceh, dan orang yang bukan yang tidak satu kampung dengan saya. Tidak satu kampung dengan saya. Orang yang tidak kenal saya. Orang yang satu kampung dengan saya tidak pernah naik Komal saya kecuali sesekali kawan lama, kawan saya masih kecil itu mereka naik, paling say hello, ketawa-ketawa di Komal ini. Nggak pernah mereka mempermasalahkan agama saya karena saya sudah tua juga kan. Benar Bang Benny. Nah itu ya, agama masing-masing, lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Saya sudah mengambil jalan, saya percaya kepada Yesus. Yesus jalan kebenaran hidup itu bagi saya. Oh, kalian mengambil agama Islam mungkin karena lahir dalam agama Islam. Seandainya orang tua kalian Hindu atau Buddha atau Konghucu, yakin tidak? Kita harus berpikir ke situ sesekali ya. Iya, benar. Tapi enggak. Begitu mereka lihat live saya diam nih. 2 malam yang lalu Pak Expander ya, saya diam. Saya matikan lampu, saya diam. Setengah jam. Orang Aceh hadir mencaci maki. Waduh Tuhan, saya elus dada. Itu benar-benar saya diam membisu, tidak ngomong sepatah kata pun. Begitu saya buka live, penonton pertama datang, Bapak tahu siapa? Orang Aceh. Apa tulisannya? Anjing kau, babi kau, anak haram kau. Ini kok bisa begitu ya cara beragama ya? Kok bisa begitu pola pikirnya? Bang Pendi agak aku instruksi sedikit Bang Pendi. Mungkin gini Bang Pendi, sering Bang Pendi mengatakan orang Aceh. Jadi besok yang mengatakan kayak gitu Bang Pendi, bagus Abang bilang aja oknumnya. Biar lebih bagusnya Bang. Biar nggak globalnya masuk. Siap. Itu masukan Bang. Siap. Ya, lanjut Bang. Oke, itu Bang Pak Expander. Iya, baik. Ini maksudnya gini, ini ngelurusin sih Bang. Kadang kita ini kan nggak paham. Ya, waalaikumsalam, bismillah. Bang Pendi, saya cuma bukan nggak ada rencana apa untuk mencaci maki kan, kita sesama manusia kan saling ini. Maksud saya ini tadi kan, makanya saya kepingin naik itu, maksudnya itu Bang Pendi buat tadi di ini apa mukjizat Nabi, kata Bang Pendi ya tadi ya. Waktu naik abang itu tadi yang dari Aceh. Boleh saya jelaskan Bang Pendi? Boleh, silakan. Mukjizat itu kan ada 10 kok masalah saya Bang Pendi. Yang satu turunnya Al-Quran. Enggak, kalau yang saya minta tadi tertulis, ada enggak tertulis dalam Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad? Nah, suruh aja jawab tuh. Coba jawab. Jawab dulu itu. Bagi orang yang tertulis dalam Al-Quran. Ya.
tertulis dalam Quran itu belum saya pelajari Bang. Tapi yang saya pelajari tentang itu mukjizat Nabi itu ada 10 dia turunnya Al-Quran. Enggak, saya Akhirnya tidak minta itu. Kalau itu saya tahu. Tapi yang tertulis dalam membelah bulan yang jadi tertulis dua. yang tertulis dalam Al-Qur'an apa mukjizat Nabi Muhammad? Apa saja? Kalau tertulis di hadis saya tahu membelah bulan, Ya, itu ya. makanan sedikit jadi banyak gitu, kan? Tapi yang tertulis dalam Al-Qur'an ada. Itu saya belum bisa jawab Bang Pendi karena kita nggak bisa jawab asal-asal kan. Nanti coba saya cek dulu, saya pelajari lagi. Kalau ada nanti saya naik Oke. lagi sama Bang Pendi ya. Siap. Terima kasih ya. Sehat-sehat. Oke, Bang Pendi. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi kita di sini Pak Ispender ya, Iya. kita tidak mau membahas agama lain. Saya hanya bersaksi. Kalau ditanya kenapa kau murtad, saya jawab, oh kau gara-gara uang. Nah, buktikan saya gara-gara uang. Makanya saya bilang apa hari-hari ini, kau masuk Kristen aja dulu untuk membuktikan. Nanti kalau memang dikasih uang, ya kamu terima uangnya, kembali lagi ke agama Islam. Benar. Itu bagus, seperti itu lebih bagus. Kembali lagi ke agama Islam, terima uangnya. Jangan terima imannya, jangan terima agamanya. Benar. Untuk membuktikan. Karena di dalam kekristenan juga ada orang, bukan orang kaya semua, bukan pengusaha semua. Begitu juga dalam agama Islam, di semua agama ada orang kaya, ada orang miskin. Benar. Di dalam agama Islam begitu, di dalam agama Kristen, dalam agama Buddha, Hindu, ada orang kaya, ada orang miskin. Benar. Walaupun Bang Pendi, aku izin pamit. Cuma yang terakhir Bang Pendi, pesanku satu Bang Pendi. Damai Siap, itu indah siap. Bang Pendi. Amin. Bang ganteng. Siap bangku, sehat-sehat. Ya. Oke Bang Nabirong ya, aku turun dulu Bang Nabirong ya. Bang Esmander. Ya Bang, benar. Siap bang. Itu. Ini Pak Espender ya, khusus mereka datang itu hanya untuk mencaci maki loh. Bayangkan loh. Saya kadang-kadang sama Bang Nabirong ya, teleponan kami ya. Selesai live, kenapa ya mereka caci maki terus ya? Kok nggak malu gitu loh? Harusnya itu malu, Bang. Harusnya itu malu. Harusnya Karena malu. Jujur seperti gini. Di dalam Islam sendiri pun itu banyak sekali yang merusak Islam itu sendiri. Salah satunya tuh ya bentuknya seperti mereka. Jadi kalau Bang Pendi itu pernah tahu ada yang live itu namanya Ibnu Syihab. Ya. Kemarin beliau masuk kemari. Oh, pernah masuk kemari. Pernah. Ada. Ustadz Ini itu Ustadz Ibnu Syihab. Iya benar, Ustadz Ibnu Syihab. Saya dengan beliau itu senang membahas tentang manusia ini yang mengaku dirinya sebagai umat Muslim, orang Islam, tetapi satu sisi lain bersikap seperti ini. Ya. Kami lagi Kalau kata mereka itu. Ya, kalau kata Ustadz Syihab itu Bang Pendi katanya korban Muawiyah katanya. Ya benar sekali, benar. Makanya selalu tagline kami itu menganggap bahwa mereka itu bukan bagian dari Islam, bukan agamanya Islam, agamanya agama Muawiyah. Karena di dalam Islam ya mungkin Bang Pendi pun juga tahu sendiri kan, mungkin pernah tahu nih, Ya. Makanya di Islam itu banyak terjadinya kesalahpahamannya itu kiblatnya Muawiyah. Ya, tapi kalau seperti yang Bang Espender bilang ya, dan Ustadz Ibnu Syihab bilang itu dapat ancaman juga kan? Ancaman bagi saya tuh diancam. Kalau saya pribadi udah kenyang, Mas. Betul. Nah, makanya berarti benar ya apa yang dikatakan oleh saya pernah membaca begini, kulil haqqa walau kana murran ya. Iya. Karena bagi mereka itu satu tradisi yang utama. Semua yang dikerjakan itu berdasarkan bukan atas perintah dari
Allah sendiri, Tuhannya sendiri. Ya, ya bentar. Ini seperti ini ya. Di bawah ada Abdul Samad. Apa kata dia? Demi peng Kah Pendi. Artinya dia katakan demi uang. Oke lah. Demi uang saya masuk Kristen. Terus ruginya bagi kamu apa, Abdul Samad? Ruginya bagi kalian saya masuk Kristen karena uang apa? Apa iri? Hah? Sehingga harus mencaci maki? Mau juga kali bang. Atau mau? Iya, mungkin mau juga. Coba aja. Tes aja dulu. Murtad Iya. aja dulu. Murtad aja dulu. Iya. Iya, saya murtad karena uang. Malam ini saya ngaku. Sering saya ngaku murtad karena uang. Apa kalian iri? Rugi kalian itu apa? Saya murtad karena uang. Mau ikut saya? Mau murtad juga biar dapat uang. Halo, Suruh aja DM bang nomor halo, rekeningnya selamat malam. dari Selamat malam. Halo, selamat Ya, malam. selamat malam Pak Mursal. Ya, silakan. Ya, itu kadang-kadang pikiran seseorang kayak gitu, Bang Pendi. Tapi masalahnya kan hak kita sendiri, mana mau milih baik atau mau jahat kan pilihan kita sendiri. Tapi kan namanya kalau macam Bang Pendi kan sejujurnya kan orang Aceh ngakunya. Saya percaya juga dia orang Aceh. Tapi kok bisa ya Bang Pendi berpindah agama daripada Islam? Dan itu kan hak individu Bang Pendi, saya nggak ngelarang juga ya kan. Apa sebabnya? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Mungkin hari-hari mungkin Bang Pendi kecewa dengan Islam sampai berarah masuk Kristen. Coba Bang Pendi Bang, uraikan. sorry, saya tak potong. Mohon maaf, saya tak potong. Bagi gini sih bang, kalau mau bertanya itu jangan langsung kepada ini. Semua orang berhak loh. Jangankan Bang Pendi Ya betul saya ngaku. pindah ke Semua hak. agama Kristen. Bang Pendi pindah ke agama Buddha sekalipun itu haknya Bang Pendi. Apa yang bisa dipertanyakan? Betul Bang. Ya kan? Seharusnya nggak Ya, seperti betul. itu sih pertanyaannya. Harusnya. Kalau memang abang tuh pengen dapat pribadi penjelasannya, mungkin secara pribadi. Karena nanti Ya, betul. ujung-ujungnya gini, memancing yang di bawah-bawah ini bertanya hal-hal yang nggak penting jadinya. Enggak, masalahnya kan ini dari hati kita. Memang ini kan boleh dikatakan ini kan boleh kalau di agama Islam kan ini memang takdir seseorang dari agama ini agama itu dari agama itu. Enggak bang, sorry. Takdir. Nggak ada yang namanya takdir. Abang itu beragama Islam karena karena orang tua beragama Islam. Bukan takdir namanya bang. Abang bisa memilih sendiri. Kalau abang baca di surah Al-Araf ayat 11, abang baca surah Al-Araf ayat 11. Allah itu tidak mengubah suatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang Enggak, mengubahnya. ini jangan betul. Betul apa? Abang udah Ya, udah betul, abang udah ya, baca, betul itu. udah baca suratnya belum? Abang baca dulu suratnya Al-Araf ayat 11. Hah? Allah itu tidak merubah suatu kaum, Enggak, saya nggak melainkan pernah, kaum nggak itu pandai. sendiri yang mau merubahnya. Enggak, ini saya mau bicara malam ini bukan berbicara masalah agama, tapi bicaranya masalah hati ke hati aja. Pertanyaan abang itu bicaranya masalahnya ke agama bang, bukan hati ke hati. Enggak, saya enggak jelek agama ini, enggak jelek agama itu, enggak jelek. Kalau abang nggak Seseorang enggak ada. menjelaskan, abang nggak bertanya seperti itu tadi. Enggak. Abang harusnya bertanya seperti itu lewat DM, lewat pribadi, bukan di forum bang. Salah abang nanya seperti itu. Betul, saya ngaku salah. Saya ngaku salah karena lebih baik kita jangan angkuh daripada kesalahan sendiri, lebih baik ngaku salah bagi saya. Iya. Iya, yang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Jadi gini Pak Mursal, mungkin Bang Pendi ini udah capek sekali sebenarnya menjelaskannya. Betul, makanya Gitu ya. kadang-kadang gini Bang. Singkatnya saja sebenarnya. Gimana Bang? Lanjut Bang. Makanya saya tanya, apa memang ada sesuatu yang nggak puas tentang Islam sampai berpindah agama, ataupun memang ketarikan budayanya gimana? Bukan. Jadi gini. Sebenarnya Bang Pendi ini bukan nggak puas dengan Islam. Justru dia sangat puas dan dia salah satu pembela Islam. Abang nanti bisa apa namanya tonton ini secara komplit itu di
di YouTube ya, di YouTube Injil Habaget namanya. Nah, kesaksian dia sangat hampir semua video itu ada kayaknya kesaksiannya. Jadi saya lah dulu ya, Bang Pendi kayaknya mau agak ini. Dia ini dulu ini pendebat Pak dari Islam. Dia pendebat dan suka caci maki juga ya, sama-sama lawan debatnya di Facebook Pak, di Facebook. Nah, karena dia seorang dari pesantren, dia punya banyak pengetahuan, dia lawan tuh orang-orang Kristen yang berdebat di sana, karena memang di sana terjadi perdebatan gitu ya. Bahkan dari yang halus sampai yang kasar kita akan temuin di situ gitu. Bukan hanya berdebat, caci maki pun di situ tempatnya gitu. Tapi suatu saat Bang Pendi ini ketemu dengan orang gitu ya, yang ternyata cuman bilang begini, kalau kau mengenal Yesus itu siapa, kau pasti bisa lebih mungkin akan berubah atau apalah gitu. Pokoknya itu intinya. Tetapi dia menjadi pertanyaannya, kok Bapak ini baik banget ya, kok dia nggak maki-maki saya. Udah lama-lama dia pengen tahu apa sih yang diajarkan sama Bible itu, apa namanya, Alkitab itu. Karena dia tidak tahu kan. Dia cari di internet, dia baca lah satu ayat, Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan begini Pak, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, dia berpikir nih Pak, berpikirnya begini, kok ada kata gini ya, ini siapa yang ngomong? Wah, dilihat ternyata dia ngomong Yesus. Kan Yesus itu Nabi Isa, contohnya gitu kan. Kok dia bisa ngomong gitu? Tidak ada nabi lain yang bicara seperti ini. Nah, dia coba selidiki tuh Pak. Dia coba belajar, dan dia bertanya ke sana kemari, dia bertanya sama gurunya, jawabannya nggak memuaskan. Artinya ketika ditanya, kenapa ada tidak nabi yang bisa yang pernah berbicara seperti itu dari nabi-nabi yang sebelumnya? Tidak ada. Ternyata dia coba cari, nggak ada. Lama-lama dia makin mempelajari Alkitab ini dengan pemikiran yang terbuka Pak. Ya, bukan dia lepaskan dulu tuh doktrinnya, dia lepaskan dulu apa yang selama ini dia pelajari, dia baca dulu secara benar gitu. Dia baca pelan-pelan. Akhirnya, waduh, ini saya harus mencari kebenaran. Dalam 2 tahun Bang Pendi ini mencari kebenaran Pak. Baru dia berani ambil keputusan di 2016. Dan dia sudah tahu risikonya. Dia harus keluar dari sana. Dan ternyata dia keluar Pak Mursal. Dan dia keluar dari sana. Apakah diterima dengan orang Kristen? Tidak diterima Pak. Tidak diterima. Dia bahkan dicurigai. Untungnya ada satu orang Batak, ya sudahlah. Ya lihat-lihatlah gitu, walaupun dalam rasa curiga ya gitu ya. Akhirnya diterima, dan setelah itu dia pikir, wah ini gawat nih. Akhirnya dia pergilah ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa lah dia dipendem. Artinya disuruh belajar doa dan puasa, belajar. Setelah itu dia baru mulai keluar, dan dia mulai menceritakan siapa dia. Gitu Pak Mursal. Jadi tidak ada masalahnya dengan ketidakpuasan, tidak. Malah dia itu seorang pendebat dari Islam tadinya di Facebook. Tapi dia mau membuka hati untuk belajar yang benar, bukan untuk mencaci maki. Dia membaca itu Pak, bukan untuk mencari kesalahan, tidak. Dia penasaran, siapa sih Yesus ini? Apa sih yang dia bisa? Apakah dia sama dengan nabi lain? Nah, ini yang perlu kita lihat. Bagaimana? Makanya sangat banyak sekali. Makanya Bang Pendi selalu katakan begini, Yesuslah yang mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu, dan kemana aku pergi, ke situ nanti engkau akan berada. Gitu. Di mana Yesus saat ini? Yaitu menyediakan tempat bagi umat-umat yang mau percaya kepadanya. Sebab siapa yang mau, di Roma 10 ayat 9 dan 10, bagi orang yang percaya Yesus lah yang berhak masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti itu Pak. Nah itulah Bang Pendi ini, makanya dia bisa menerima Yesus, dan dia coba belajar, dan dia belajar, dan dia belajar, dan dia belajar. Sampai hari ini pun masih belajar Pak. Lalu dia punya kerinduan, bagaimana
firman ini bisa disampaikan kepada seluruh dunia karena memang di Alkitab dikatakan ya untuk menyampaikan itu, gitu loh. Gitu Pak Mursal. Itulah singkat ceritanya, Bapak bisa nanti. Itulah, ini saya nggak ada debat nilai agama ini. Saya nggak mau. Ya. Kenapa? Saya nggak mau debat dengan agama, cuma saya mau debat pikiran dengan pikiran hati aja. Tapi kalau memang itu kan hak individu kan tidak boleh mengelarang, ya kan? Karena kan kita boleh jadi hukum bisa kalau Betul kita, Pak. Betul Pak. Makanya tapi kalau keyakinan saya, kalau memang Bang Pendi memang, ya lah namanya kita memilih diri sendiri untuk ke depan kan hak kita pribadi, ya kan. Ya. Tapi begini Pak Mursal ya, yang kita temukan Pak Mursal ya. Ya mohon maaf nih. Banyak teman-teman kita ini tidak mengerti agama, tidak mengerti ajaran yang ada dalam Quran, tidak mengerti apa yang ajaran yang diajarkan dalam hadis dan lain-lain. Tetapi mereka dengan sangat kuat menyatakan saya Islam. Wah, saya percaya Islam, saya tidak akan keluar dari Islam. Sebenarnya gini, ketika kita baca Pak, dari isi Quran sendiri Pak ya, di Al-Isra ya, ayat 36 dikatakan, sebentar Pak, supaya saya tidak salah nih Pak ya, saya takut salah soalnya Pak. Ya sebentar ya Pak ya, Al-Isra ayat 36 ya. Sebentar saya bacakan ya. Ini sebenarnya menarik sekali bagi saya ya, bagi saya khususnya Pak ya. Kenapa gitu? Kenapa teman-teman ini sebenarnya kok tidak membaca ini gitu loh Pak? Ya, bagi kita nih teman-teman, biar kita juga sangat paham sebenarnya bagaimana. Nanti saya akan jelaskan bagaimana dengan Alkitab. Dikatakan ayat 36 begini Pak. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Artinya ketika kita tidak mengenal agama kita, ketika kita tidak tahu apa isi Al-Quran atau Alkitab kita, kita tidak mengenal Tuhan kita, untuk apa kita mengikutinya Pak? Hanya turun-temurun, hanya warisan, dan kita tidak mengerti apakah itu yang benar atau tidak. Bagaimana kalau kita lahir di keluarga contohnya yang tidak percaya Tuhan, atau di keluarga penyembah berhala, apakah kita tetap akan mengikutinya? Kan tidak. Makanya mari kita selidiki kitab kita, ajaran kita, supaya kita mengerti, supaya kita siap untuk mengikutinya. Kalau kita tidak mengerti, ngapain? Makanya sangat banyak sekali ketika naik ke tempat perdebatan ataupun perdiskusian ya, banyak sekali teman-teman muslim bilang begini, saya awam, saya kurang tahu. Tapi Bapak perhatikan kalau orang Kristen, kalau ditanya pasti menjawab. Walaupun kadang-kadang kurang komplit atau kurang lengkap, tapi pasti menjawab. Karena rata-rata kami sangat mengenal sekali ya apa yang kami yakini, kebagaimanaan Tuhan kami itu sangat kami kenal. Makanya Yesus mengatakan begini, kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Gitu. Kami tidak lagi menyembah di gunung ini, tetapi kami menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Wah, ini sangat mendorong kami untuk belajar. Benar nggak kami mengenal Tuhan kami? Nah, ya, yang katanya itu menyembah ada rohnya. Iya, kita menyembah dalam roh kita, Pak. Kita dengan dalam roh kita itu kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi roh kita itu menyembah. Jadi bukan hanya tubuh. Makanya kalau orang Kristen gini, Pak. Kami itu tidak terikat dengan ritual gerakan, Pak. Gerakannya harus begini, harus begini, harus begini. Karena kami itu menyembah di dalam roh. Jadi hati kami, roh kami yang menyembah, bukan tubuh kami dengan gerakan-gerakan tertentu. Bukan Pak. Itu makanya kenapa orang Kristen tidak mempunyai satu ritual yang harus dilakukan berulang kali dalam gerakan untuk menyembah Tuhan. Tidak Pak. Tidak ada. Karena kami menyembah roh di dalam kebenaran. Karena Allah kami itu adalah roh. Seperti itu Pak Mursal. Benar yang disampaikan sama Bang Abdul itu benar. Ya, memang betul. Memang kalau di agama masing-masing kan tetap membela agama masing. Kalau saya tetap ngerti hidup Islam juga. Kalau Bapak ini kan ngerti hidup kita kan Kristen juga, kan gitu.
tetap semua. Kenapa? Agamamu tetap agamamu, agamaku tetap agamaku tetap baik, agamamu pun juga tetap baik, kan gitu. Ya dengar cara cerita abang tadi. Makanya hak seseorang ini kalau kita mikir nggak tahu juga ya bang ya. Mungkin kelalaian mau hidup bebas, ya kan? Itu kan hak orang juga. Apa? Mau apa? Bebas? Apa maksudnya Bang Mursal? Nggak nyambung Bebas nih bang. Hah? bebas beragama. Oh, bebas beragama. Kan pikiran kita kan masing-masing. Ya, ya betul. Itu karena itu hak asasi, hak dasar setiap manusia dan sangat diakui di seluruh dunia ini, Pak. Jadi tidak ada paksaan dalam memilih agama. Saya rasa juga Muslim juga meyakini itu ya, tidak ada paksaan dalam agama gitu ya. Betul, Pak? Betul. Iya, gitu. Jadi gitu Pak Mursal ya. Yang penting Bapak sudah tahu. Ya, kalau Bapak memang tidak sudah tahu dan sudah, kalau Bapak mau dibawa, mau nunggu atau mau dengar-dengar tidak ada masalah. Tapi bagi kami tetap untuk memberitakan apa yang kami ketahui tentang ketuhanan kami. Kalaupun kami dipertanyakan, kami siap untuk mempertanggungjawabkannya, karena itulah yang disebut dengan apologet. Gitu. Yalah, memang agama kita harus yakin, kita apapun yang kita perbuat tentang agama harus yakin agama kita kan udah baik. Bukan hanya yakin Pak, harus mengerti dan harus tahu Pak. Tadi kan saya sudah bacakan ayatnya. Kalau kita tidak mengetahui agama kita, bagaimana kita bisa meyakininya apakah itu benar atau tidak? Itu masalahnya. Sementara teman-teman kalau naik ke sini saya tanya, banyak kan dia nggak tahu. Kemarin saja Bang Pendi, ada yang siapa tuh Bang Pendi yang kemarin Bang Pendi? Ditanya ayat satu ayat aja dia, wah itu wallahu alam, saya nggak ngerti katanya. Abi Samuel. Karena sebenarnya orang nggak Makanya saya nggak mau paham sih. agama masalah di sini, masalah ayat ini saya nggak mau debat. Cuma saya mau debat saja secara jernih aja, secara logika pikiran aja. Ya kalau abang bicara soal logika dan pikiran, harusnya abang yang beragama Islam, logika abang yang harusnya nalar bang. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya pengetahuan dalam Islam, bagaimana kita mau mensiarkan ajaran agama Islam? Bagaimana kita mau memperlakukan manusia itu seperti dengan ajarannya agama? Gimana kita mau menceritakan tentang Nabi Muhammad kalau perilaku kita sendiri gak berdasarkan apa yang diperintahkannya? Yalah betul, nabiku tetap nabiku yang terbaik, nabi abang juga gitu juga ya kan. Tapi kalau masalah agama saya nggak mau debat, nggak mau menjelekin agama ini, nggak mau jelekin agama itu aja deh pikiran saya. Tapi gini, kita tetap jadi saudara. Nanti kalau saya minta up lah tuh, silaturahmi lah. Iya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak, aman itu. Nah, ya oke Pak. Sehat-sehat Pak Mursal ya. Ya, tapi Bapak perlu belajar Pak. Jangan Bapak bilang saya nggak tahu ayat gitu. Jangan Pak. Bapak harus mengenal Tuhan Bapak. Enggak, saya enggak. Sifat saya bang gini. Saya cukup ilmu saya sendiri. Enggak terlalu bisa membagi sama orang. Bukan saya, tapi saya salah sendiri agama saya. Oh ya sudah, itu tidak apa-apa. Itu prinsip Bapak, nggak masalah Pak. Gitu. Prinsip saya kalau agama saya tetap nggak mau belajar agama lain. Ya. Agama lain itu aja. Siap. Oke. Salam toleransi Pak Mursal. Terima kasih banyak ya udah mampir ya. Kapan-kapan boleh mampir. Oke. Terima kasih Pak. Malam. Ya beginilah dengan Bang Nabirol, Bang Pendi, salah satu contohnya. Karena yang disebutkan oleh Bang Pendi itu saya setuju semua. Sebenarnya dalam ajaran Islam sendiri juga ada namanya penyucian diri. Kalau kita belum mensucikan diri kita, ya bagaimana kita mau menghadap Sang Pencipta? Lah, yang mereka ini kan nggak sampai situ bang ilmunya. Bahkan ya
Itu tepat, sangat tepat sekali Bang Nabiro itu menyampaikan surat Al-Isra ayat 35. 36 Pak, 36. 35 36 ya. 36 ya, sorry. Iya, 36 tadi itu. Karena gini sih Bang, saya dulu ingat kasusnya Gubernur DKI Jakarta, Ya. bahwa semua mendasarin jangan memilih agama, jangan Al-Maidah memilih, 51, Al-Maidah 51. ya Al-Maidah 51 kan. Nah jadi kalau saya melihatnya lucu, mereka baca Al-Maidah ayat 51 tapi tidak baca Al-Maidah Al-Maidah ayat 82-nya. Al-Maidah 82 itu ada sambungannya, boleh Bang Nabiro sendiri buka. Mungkin di situ kan bahasanya Nasrani bukan Kristen. Ini saya bacain surat Al-Baqarah surat Al-Maidah ayat 82. Al-Maidah. Al-Maidah apa Al-Baqarah, Pak? Al-Maidah 5, kalau Al-Baqarah 2, surat kedua. Yang Surat kelima ya? Iya benar. Oh, 82 ya. Iya. Oke, Pak. Silakan, Pak. Nah, di sini di surat ini dikatakan pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Di sini sih harusnya disebut orang-orang mukmin. Ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang Nasrani. Yang demikian itu karena itu antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, karena mereka tidak menyombongkan diri. Nah, ini sering saya counterin Mas, Bang Nabiro sama Bang Abi, Bang Pendi. Ini sering saya counterin dari kalangan-kalangan mereka yang mengatakan bahwa memilih penguasa. Menurut saya kan kalau pemerintahan itu kan bukan pemimpin tapi penguasa. Itu yang harus berdasarkan surat Al-Maidah 51. Nah saya bilang bodoh. Sejak kapan penguasa itu dijadikan pemimpin? Sejak kapan kita ini memilih pemimpin kita yang di luar dari ajarannya kita? Kan begitu. Nah surat ini ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta yang pada saat itu bukan sebagai seorang pendakwah, rujukan kita sebagai seorang muslim, dan ini yang endingnya itu membuat orang buta, membuat orang bodoh ini kan jadinya semakin terbakar karena tidak punya pengetahuan. Makanya wajar kalau kayak Bang Pendi, Bang Nabiro itu karena kebanyakan orang-orang yang mereka ini nggak punya ilmu, nggak mau belajar. Sebenarnya kalau saya pribadi sih mengatakan bahwa Tuhannya mereka ini agama Islam sendiri, agamanya, bukan Tuhan yang mereka Tuhan yang menuhankan. Kalau Tuhan mereka yang mereka tuhankan udah pasti saling menghargai. Mau kita itu berbeda dari segala perbedaan, begitu banyaknya perbedaan ya, juga sudah diterangkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu juga diterangkan bahwasanya saya sambil buka Al-Hujurat
Nah, di Al-Quran dikatakan, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi ya mereka ini nih sampai kan ya. Jadi kalau Bang Nabiro itu ada membaca beberapa komentar di bawah bahwa di dalam Islam itu tidak harus mengenal semua ilmunya, hanya berpatokan kepada rukun Islam dan rukun iman aja. Nah ini salah satu Ya. Begini Pak, jadinya Pak, nanti mereka itu akan menjadi orang-orang yang seperti di Al-Baqarah 79 itu Pak. Ya, artinya orang-orang yang percaya kepada tulisan-tulisan tangan manusia benar. atau karangan. Nah, karena mereka sudah tidak percaya lagi apa yang Allah sampaikan. Itu masalahnya Pak. Jadi nanti mereka akan berdalih, oh dari Ijma, dari ini, dari itu gitu Pak. Jadi itu nanti dasar mereka, bukan lagi Quran lagi. Nah itu makanya Al-Baqarah 79 itu akan berlaku bagi mereka. Kan gitu Pak Pander? Benar, itu benar. Sudah pasti. Saya berani katakan sudah pasti karena saya tahu arah alurnya gimana. Dan yang paling lucu itu kan kalau kita menganggap bahwa diri kita yang pastinya masuk surga, yang lain tidak pasti masuk surga. Iya, tapi itu sering digunakan untuk menuduh ke kami Pak, bahwa Alkitab itu kan tulisan tangan manusia gitu. Artinya, nah inilah yang kadang-kadang yang kami mau luruskan gitu. Sementara dia harusnya menyadari itu gitu. Nah inilah Pak ya, teman-teman yang polemikus itu akan menyerang kami dengan cara itu gitu. Tapi kami harus harus menjawab itu Pak, bahwa itu bukan untuk kami. Saya bisa pastikan itu gitu. Dari 79 sampai 81 kalau kita paham ya, wah kita akan tahu itu jawabannya dari mana.